olahraga yang aman untuk ibu hamil. Kehamilan bukan halangan untuk tetap aktif ya Mams. Selama masa kehamilan, memang terkadang Mams malas untuk bergerak, apalagi melakukan olahraga. Tidak harus olahraga dengan intensitas berat, cukup gerakan-gerakan olahraga ringan akan sangat bermanfaat. Berolahraga selama kehamilan bisa menambah energi sehingga tidak lesu dan lelah, melancarkan peredaran darah, menguatkan jantung, dan membantu memperlancar persalinan. Nah, jenis olahraga seperti apa sih yang aman dilakukan oleh ibu hamil? Cek informasi berikut ya Mams. Yang pertama, jalan kaki. Olahraga yang sangat mudah ini bisa Mams lakukan di mana saja dan kapan saja. Jalan kaki sangat baik, apalagi menjelang waktu persalinan. Dengan banyak berjalan, bisa mendorong kontraksi alami. Jika Mams sudah mendekati hari persalinan, coba deh perbanyak jalan kaki untuk membantu proses melahirkan lebih lancar. Tetapi jangan memaksakan diri ya. Lakukan dengan porsi dan intensitas yang sesuai dengan kondisi fisik Mams. Yang kedua, berenang. Olahraga satu ini sangat aman dan boleh dilakukan oleh ibu hamil loh Mams. Selain dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, air kolam juga bisa meregangkan otot-otot yang terasa kaku. Jangan lupa lakukan pemanasan dulu agar tidak mengalami cedera ya. Yang ketiga, yoga. Yoga merupakan olahraga meditasi yang bisa dilakukan oleh Mams di rumah. Yoga membantu menjaga keseimbangan dan kekuatan otot, melatih konsentrasi, serta melatih pernapasan. Tentunya latihan yoga ini berguna juga untuk pernapasan yang akan sangat bermanfaat menjelang persalinan. Yang keempat, pilates. Sama seperti yoga, pilates juga sangat aman dilakukan oleh Mams. Pilates bisa membantu Mams menguatkan otot-otot panggul dan perut untuk menjaga postur tubuh selama masa kehamilan. Oh iya Mams, karena gerakannya menguatkan otot panggul dan perut, Pilates dipercaya sangat membantu proses persalinan loh. Yang kelima, birth ball. Postur tubuh Mams semakin membesar mendekati persalinan. Tentunya semakin membuat Mams kurang nyaman bergerak. Hal tersebut bisa Mams atasi dengan olahraga menggunakan birth ball. Olahraga ini bisa membantu mengurangi rasa sakit pinggang. Selain itu, jika Mams rajin olahraga birth ball, bisa membantu memudahkan proses pembukaan ketika persalinan. Itulah beberapa jenis olahraga yang aman dilakukan oleh ibu hamil. Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter kandungan ya, jika Mams ingin memulai latihan olahraga. Jenis-jenis olahraga yang aman. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja tentu banget si jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, saya Epi Septiani dan rekan saya Adit, akan memandu jalannya program Obsesi kita pada pagi hari ini. Dan diberitahukan juga kepada sahabat saya sekalian bahwasanya program Obsesi ini dalam 1 minggu tayang 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Rabu pukul 9 pagi. Yang mana tentunya setiap kali tayang kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan pada hari ini tema yang bakal kita bahas itu berjudul Bi Kamil Gebuk KIA. Betul ya dok ya? baiklah pada pagi hari ini alhamdulillah telah hadir narasumber kita Ibu Erma Yulianti Prihatinisi SIP. Beliau adalah Kepala Puskesmas atau Pimpinan Puskesmas Makarti Mulia, Kecamatan Besuci. Mari kita sama-sama kita sapa sahabat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, keluarga sehat OKI, seputar OKI. Di sini saya Erma Yulianti, pimpinan Puskesmas Makarti Mulia. Dalam ini nanti akan menyampaikan inovasi Puskesmas Makarti Mulia Bi Kami Gebuk KIA.
yang dari disingkatannya di situ adalah Bidang Kader Masyarakat. Keluarga juga membaca ke buku KIA ya, buku KIA maksudnya membaca secara buku KIA semuanya. Nanti di dalam penyampaian ini sebelumnya saya mengingatkan kepada semua peserta yang mengikuti acara obsesi ini, semua masyarakat seluruhnya, di dalam melaksanakan apapun kita sebaiknya melakukan protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, jangan lupa menggunakan masker. Yang ketiga, social distancing. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan kesehatan tubuh kita. Di samping itu, kita jangan lupa untuk selalu melaksanakan olahraga, mungkin dengan jalan kaki ataupun olahraga apapun yang kita laksanakan. Dan juga jangan lupa minum vitamin apabila kita menemukan kondisi badan yang sedang tidak enak di badan kita. Itu saja, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sahabat sehat, jadi dengerin apa yang telah disampaikan oleh Ibu Erma, bahwasanya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, yang telah disampaikan oleh Ibu Erma tadi. Jadi Bu Erma, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih mengenai program inovatif yang bakal Ibu sampaikan yang berjudul Di Kamil Gebuk Kaya tadi, ada baiknya Dok kita cari tahu dulu Dok ini. Kita cerita-cerita terlebih dahulu mengenai profil dari Puskesmas Makarti Mulia itu sendiri ya Dok ya. Ya. Jadi dipersilakan Ibu. Baiklah, kami ucapkan terima kasih dari Dinas Kesehatan yang sudah menyampaikan. Untuk saya menyampaikan latar belakang dari Puskesmas Makarti Mulia. Yang pertama adalah Puskesmas Makarti Mulia itu terletak di Kecamatan Mesuji yang terdiri dari 2 puskesmas yang ada, satu Puskesmas Pematang Pangan 1 yang tadinya kami sebagai Pustu Makarti Mulia sekarang menjadi Puskesmas Induk Makarti Mulia. Dan dia didirikan sejak Januari 2010 dengan peningkatan menjadi Puskesmas Induk. Dan alhamdulillah di sini juga lokasi kami adalah di Jalan Poros, Blok D, Desa Makarti Mulia yang di dekat dengan pasar sebelahnya di sana. Nanti Kecamatan Suji, Kabupaten Oki. Di sini juga kami memiliki 7 desa binaan, salah satunya yaitu Makarti Mulia sendiri, Margo Bakti, Sukamukti, Mekarwangi, Karyamukti, Sungai Sodong, dan Pagar Dewa. Dari 7 desa binaan tersebut kami mempunyai 2 pustu, yaitu pustu Pagar Dewa dan pustu Mekarwangi. 7 desa binaan kami Puskesmas itu adalah 7 desa dengan dataran rendah, yaitu desa di binaan dari awalnya transmigrasi, dan juga 2 desa aliran sungai, artinya itu penduduk asli tadinya. Kalau yang 5 desa itu adalah penduduk transmigrasi. Dan kami di sini adalah mempunyai penduduk berjumlah 20.441 orang jiwa, dan laki-laki 9.907 jiwa, perempuan 10.534 jiwa, jumlah rumah tangga 5.607. Dan kawasan Puskesmas Makarti Mulia perbatasannya adalah sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jaya Bakti, wilayah Puskesmas Pematang 1, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mesuji Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Surya Adi, Pematang Panggung 1, Kecamatan Mesuji. Baiklah, untuk demografinya tadi sudah saya sampaikan, dataran rendah, dan ada juga sebagian besar dataran rendah tadi penghasilannya perkebunan sawit dan perkebunan karet yang terbesar. Dan di Desa Sungai Sodong itu adalah daerah aliran sungai mengalir. Kondisi demografinya saat ini rata-rata penduduk sudah saya sampaikan, 5 desa tadi ada dari transmigrasi, dan yang 2 desa adalah desa penduduk asli yang dari aliran sungai tadi, Sungai Sodong dan Pagar Dewa. Terdiri dari suku Jawa, Sunda, Madura, juga yang di daerah asli tadi adalah Kayu Agung kebanyakan ya. Baiklah, yang selanjutnya pendapatan masyarakat di sini petani, berkebun, juga buruh dan pedagang, dan sebagian PNS.
yang saya sampaikan visi Puskesmas Makarti Mulia ya, terwujudnya masyarakat sehat dan mandiri serta berkeadilan. Satu, yang visinya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan. Yang kedua, meningkatkan pengendalian penyakit dengan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, menggerakkan peran serta masyarakat yang berkesinambungan. Yang keempat, mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat. Untuk moto masyarakat sehat kami bahagia, insya Allah. Tata nilai di Puskesmas Makarti Mulia sesuai namanya Puskesmas, mudah, unggul, loyal, yakin dan adil, insya Allah. SDM Puskesmas Makarti Mulia terdiri dari 41 orang dengan PNS-nya ada 9 orang dan 16 orang dan sisanya tenaga sukarela. Jadi di sini ada dokter umum 2, perawat 11, bidan 23, tenaga kesehatan masyarakat 1, perawat gigi 1, tenaga gizi 1, tenaga kefarmasian 1 dan penunjang 1. Kalau di Puskesmas kami pelayanan yang ada di Puskesmas yaitu sudah menyangkut semuanya seperti pelayanan Puskesmas secara pelayanan umum, KIA, KB, juga imunisasi, pemeriksaan gigi, pemeriksaan lansia, juga farmasi ada, konsultasi gizi, pemeriksaan konsultasi Cashpro, konsultasi Cashlink, promosi kesehatan, administrasi kesehatan, pelayanan IGD, pemeriksaan IVA dan persalinan. Iya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Iya, sangat lengkap sekali ya sahabat sehat. Ini kita belum bertanya tapi sudah dijabarkan semuanya sama Ibu Erma. Iya Bu, jadi kalau boleh cerita sedikit ini kalau Ibu ingat saya tahun kemarin kalau nggak salah pernah main ke Puskesmas Makarti Mulia. Ya, itu jalannya sahabat sehat. Kalau kemarin udah ada tol ya Bu ya. Jadi lewat dari tol itu nyambung lewat jalan Tanah Merah apa Bu? Iya, Tanah Merah. Ada kerikil-kerikil di batu. Iya, jadi kiri kanan itu penuh sawit ya Dok ya. Iya, betul. Nah, jadi Bu langsung saja kita mulai ngobrol nih sahabat sehat mengenai program inovatif dari Puskesmas Makarti Mulia yang berjudul Bikamil Gebuk KIA. Itu bidan kader masyarakat, ibu balita, ibu hamil, gerakan membaca buku kesehatan ibu dan anak lagi super sekali, panjang dan merangkum semuanya ya sahabat sehat ya. Nah boleh nih Ibu langsung dijelaskan mengenai latar belakang bagaimana bisa program inovasi ini tercetus gitu Bu. Oh iya, terima kasih kepada Bu Evi ya. Baiklah Ibu Evi, Dr. Arif, dan Ismail. Di sini semua halo sahabat sehat. Kenapa Puskesmas Makarti Mulia mengangkat Bikamil Gebuk KIA? Tadi ya, saya ulang maaf tadi bidan, kader, masyarakat, ibu balita dan ibu hamil, gerakan membaca buku kesehatan ibu dan anak. Kenapa Puskesmas kami terutama mengangkat inovasinya ini? Jawabannya adalah masyarakat masih banyak yang belum menjalankan pentingnya membaca, ini maaf ya kalau saya ambil sedikit, membaca buku KIA. Di sini sebetulnya sudah banyak jelas halaman-halaman bahwasannya apa sih nanti yang ibu hamil itu harus ketahui sampai nanti dia waktunya bersalin, waktunya nifas, mengurus bayinya dan mengurus balitanya sampai di usia bayinya 5 tahun. Istilahnya prasekolah ya. Kenapa itu saya angkat? Tentu semuanya yang jelas masyarakat masih kalau sudah diberikan buku disimpan biasanya, dan nanti waktu imunisasi pun dia nggak tahu kapan jadwalnya. Makanya di sini sudah banyak sebetulnya, apalagi ini yang menyangkut P4K adalah di sini sudah jelas ya, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Disinilah yang saya maksud kenapa saya angkat sampai pencegahan komplikasi. Salah satunya maaf ini saya harus sampaikan, angka kematian ibu dan angka kematian bayi khususnya di Kabupaten Oki masih tinggi. Seperti kami waktu di tahun 2017, di Oki angka kematian 2017 waktu itu masih 2. Ternyata di tahun 2018 makin naik malahan. Tapi alhamdulillah setelah itu bayinya pun begitu. Di 2017
ada 33 kematian bayi di Kabupaten Oki, dan di 2018 itu ternyata turun 132. Tapi di puskesmas kami pun masih ada di 2018 itu angka kematiannya 2. Nah, saya berharap di sini, kenapa tadi saya sebutkan ada bidan, ada kader, ada masyarakat, peran sertanya di sinilah ibu-ibu hamil. Saya harap kalau kami terutama Puskesmas Makarti Mulia wilayah dan se-Kabupaten Oki, siapapun yang menonton acara ini, saya harap nantinya untuk menyampaikan, membaca buku itu adalah penting. Kenapa di situ di judul inovasi kami menyampaikan 3P. 3P itu adalah 1 paham, yang kedua pintar, dan yang ketiga adalah patuh. Ya gitu ya, Mbak. Jadi intinya yang saya maksud di situ, paham dulu dari membaca buku ini, yang kedua pintar, dan yang ketiga adalah patuh. Di sini juga akan saya sebutkan tujuan umumnya ya, meningkatkan pengetahuan remaja putri terutama ya, ibu hamil, keluarga dan masyarakat. Memang dukungan. Kenapa tidak saya sampaikan dukungan? Dukungan yang dimaksud keluarga dan masyarakat ini secara umumnya, seperti kami terima kasih kepada lintas sektor seperti Pak Camat, dari Kapolsek dan Ramilnya, juga KUA, BKKBN, bahkan Departemen dari Pertanian, Peternakan, dan Kepala Desa, terutama Ibu Ketua TPPKK, semua sewaktu lintas sektor itu berperan aktif mendukung kegiatan kami di lapangan ini. Tetapi di saat ini, dokter juga Mbak Evi, saya sampaikan, Dr. Arif ya, untuk situasi pandemi kemarin, walaupun kami dengan situasi sedang COVID, kami tetap melaksanakan rutin posyandu dengan mengikuti protokol kesehatan tadi. Tidak lupa cuci tangan, pakai masker, dan itu yang paling utama, dan social distancing pasti itu. Petugas jurim kami pun melaksanakan imunisasi dengan kunjungan ke rumah. Sementara kemarin waktu COVID. Tetapi setelah new normal, alhamdulillah kami menerapkan tetap protokol kesehatan tadi, seperti yang tadi. Tidak segan-segan kami penyuluhan ke masyarakat semaksimal mungkin. Apapun yang dihadapin masyarakat, harus masyarakat pahamin apa nanti yang dia hadapin itu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan juga, tujuan khusus bahwasanya ibu hamil tadi yang saya maksud, dia telah memberikan segala sesuatu buku ini tadi. Saya harap ibunya bisa pintar dan paham dari usi buku KIA. Nanti setelah ibu itu pintar dan paham, dia akan secara otomatis patuh. Nah, itu yang saya maksud yang pertama ya. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan sampai dengan ibu nipas, bahkan sampai balitanya. Saya harap balita itu tumbuh sehat, 1. Nanti kita menciptakan generasi yang pintar dan cerdas. Itu yang saya harapkan ke depannya. Jadi tidak ada lagi nanti terjadi stunting, atau kita menemukan kelainan dari bayi sendiri tetapi orang tuanya tidak tahu. Makanya di sini nanti semua yang menyapa melihat di acara ini, nanti saya hanya berharap 1, disampaikanlah nanti di sini sudah di rumah, dan saya harap juga waktu kami mengadakan kegiatan kami di sana, salah satunya kelas ibu hamil, kelas ibu balita, itu 3 bulan sekali kami mengadakan. 3 bulan sekali atau per triwulan. Saya harap kepada masyarakat seluruhnya, terutama di wilayah kerja Puskesmas Makarti Mulia, untuk suami ataupun keluarga bisa mendampingin apa yang kami sampaikan. Karena di sini sudah jelas halaman contoh, misalnya ini. Kalau kita mau mengetahui ibu hamil itu sudah jelas di sini halaman 1 sampai 9. Pahamin dulu, kita baca. Nanti apa yang tidak tahu masyarakat silahkan bertanya. Terus contoh, nanti selanjutnya setelah itu apa lagi proses kita, apa masanya saat ibu bersalin yang harus dipahami. Dan dari hamil pun sudah banyak keluhan-keluhan ibu hamil, apa yang ibu hamil ini harus laksanakan, apa yang tidak boleh. Di bersalin juga begitu, dan di saat yang lebih penting lagi, di situ nanti silakan ibu-ibu buka, para pemirsa semua, bahwasanya halaman 18 itu adalah tentang KB. Sebaiknya KB itu dilaksanakan
paling tidak 40 hari dari melahirkan, ya, itu saya sampaikan ya. Dan yang lebih penting lagi, KMS di sini ibu-ibu harus mengerti kapan jadwal imunisasi bayinya harus nanti maaf sebelumnya mungkin ibu juga pahamin dulu masalah begitu bayinya lahir, terutama ini maaf kalau saya agak meleset sedikit, dari ibu hamil yang mempunyai kartu JKN KIS. Bayinya bisa langsung secara tidak langsung menerima kartu KIS BPJS gratis dengan syarat. Di sini bisa dibaca nanti pemirsa semuanya, halaman 90 itu sudah jelas menyampaikan bahwasannya begitu ibu melahirkan mau di puskesmas, di bidan desa, di poskesdes, ataupun di klinik atau rumah sakit, silahkan membawa KK asli, kartu BPJS ibu asli, dan ditambah surat keterangan lahirnya. Di sini Bu ada halaman 29. Kenapa ibu-ibu semua diharapkan mempunyai buku KIA? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dari Dinas Kesehatan selalu diberikan buku dan cukup untuk ke masyarakat semua. Nah, makanya dari situ saya berharap masyarakat sudah benar-benar memahami buku di sini. Dan di sini juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang nomor 35 tahun 2014. Tadinya sudah ada perubahan dari nomor 23. Itu silahkan dibuka ya Ibu ya. Di sini bisa dilihat di halaman 89 ini ya, nomor 23. Perlindungan anak. Jadi perlu dipahami. Dan tadi yang saya sampaikan juga ini untuk KNS sudah jelas. Di sini ada ibu-ibu ya, dimulai halaman 67 itu ada nanti untuk bayi laki-laki dan ada untuk bayi perempuan. Tetapi ibu-ibu yang lebih dipahamin lagi di sini nanti dibuka di halaman 32 Ibu. Itu ada KMS yang menyatakan imunisasinya, maaf dokter ya Mbak Evi, bahwasannya kalau ada tanda putih itu berarti ini ya ibu-ibu ya, pahamin dulu. Tanda putih itu berarti bayinya saat itu yang harus diimunisasi. Jadi usianya. Di tanda kuning jangan ibu-ibu cuma bukunya disimpan tidak dibaca. Tanda kuning itu masih boleh dilaksanakan imunisasi. Di sini sudah jelas ya. Tanda merah berarti itulah yang anak diimunisasi ulang di lebih dari 1 tahun. Tetapi tanda, kalau saya mengatakan bukan hitam tapi abu-abu ya kayaknya ya. Abu-abu itu berarti tidak boleh lagi dilaksanakan, atau kalaupun masih bayi belum waktunya campak tidak boleh dilaksanakan imunisasi itu. Itu saja. Terima kasih. Apabila ada yang kata kurang berkenan saya minta maaf. Akhir kata saya. Iya. Luar biasa sekali ya Bu, ini dalam satu buku ini sahabat sehat merangkum semuanya ya Dok. Semuanya, ya. Jadi kalau ibu-ibu dapat ini buku, boleh ya Bu ya? Iya, Pinjam. boleh pinjam. Jadi kalau ibu-ibu dapat buku ini jangan disimpan, itu dibaca karena sesuai dengan apa tadi Bu, mutu atau apa tadi Bu yang pertama tadi 3P ya Bu ya? 3P, paham, pintar, kemudian dan patuh. patuh. Iya. Karena dilihat buku ini merangkum semuanya sahabat Iya. sehat, dan diingatkan kembali kepada sahabat sehat sekalian ya Dok ya, yang lagi nge-like, yang lagi nonton ini boleh banget kasih komentar, saran ataupun tanggapan ya apapun itu di kolom komentar kita, karena ini tim kreatif kita sudah standby. Kalau ada pertanyaan yang masuk itu bakal langsung kita lemparkan ke Ibu Erma. Berikutnya Jadi kita sudah banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita Ibu Erma, bahwa kegiatan yang setelah dilaksanakan di Puskesmas Makati Mulia ini berupa program inovasi yang akan mendukung peningkatan cakupan dan mutu ya Bu ya, Iya, dalam menghadapi nanti kedepannya ada kegiatan reakreditasi. Iya. Dan ini mungkin sudah beberapa tahun kegiatan Bu Kamil KIA ini sudah dilakukan beberapa tahun, dan berharap ini akan tetap dilanjutkan untuk masa yang akan datang. Nah, terkait dengan itu Bu, bagaimana harapan Ibu sebagai pimpinan Puskesmas di dalam melaksanakan kegiatan, apa yang menjadi cita-cita atau angan-angan yang akan dicapai dari program ini? Silakan Bu. Terima kasih. Harapan saya untuk kedepannya dari program khususnya Bik Kamil Gebu KIA ini, tadi ya saya ulang lagi, bidan kader masyarakat, ibu balita, ibu hamil dan ibu hamil gerakan membaca buku kesehatan ibu dan anak. Itu untuk kedepannya saya berharap yang pertama petugas kesehatannya dulu.
memahami dalam pembacaan buku ini. Tidak luput kita semua, siapapun, membaca itu adalah penting. Karena kenapa? Itu adalah ilmu yang sampai kapanpun nanti akan kita ingat. Satu, bidang yang jelas. Kedua, kadernya. Dan ketiga, masyarakat. Masyarakat walaupun lintas sektor, maaf, ini terutama juga Pak Camat, Ibu Ketua TPPKK Kecamatan beserta jajarannya semuanya. Saya harap juga begitu juga Pak Kades, Ibu Ketua PKK di desa sendiri sangat mendukung sebetulnya. Tapi yang saya harapkan di sini lebih ditingkatkan lagi dalam membaca. Ternyata penting. Makanya seperti tadi yang saya sampaikan, maaf mungkin tadi ada yang terlewatkan ya dokter. Pertumbuhan balita saja dulu. Seharusnya balita di usia bayi baru lahir udah tahu perkembangannya, 1 bulan udah bisa apa, 2 bulan sudah bisa apa, 16 sudah bisa apa, dan menu makannya apa, itu yang perlu tahu. Terus stimulasi dia, anak seharusnya sudah bisa memakai baju di usia, mestinya kalau di buku yang saya lihat itu di usia 1 sampai 2 tahun anak sudah harus bisa sebetulnya. Ada masih banyak lagi, apalagi nanti dia waktunya prasekolah, di mana juga anak harusnya sudah bisa mau buang air besar, buang air kecil ke kamar mandi, tidak lagi dia ketergantungan orang tua, artinya bisa mandiri. Anak bisa mandiri, disitulah nanti saya harapkan sekali lagi semua petugas kesehatan yang ada di wilayah puskesmas, termasuk bidan desa dan pustu yang berada di lapangan, juga tadi saya harap dukungannya juga lagi lintas sektor, kader posyandu dan masyarakat, keluarga, terutama keluarga dari semuanya yang sekarang saat ini ibu hamil, mungkin yang pemirsa menonton acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak ke semuanya. Tetapi ke depannya saya berharap di wilayah OKI tidak ada lagi angka kematian ibu dan bayi. Amin. Itu harapan kita semua ya. Terus terkait program inovasi Bi Kamil Gebukai Ibu, tadi kan sudah disinggung sedikit ya dok ya, ada kegiatan yang 3 bulan sekali tadi, apa Bu? Kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Kelas ibu balita. Selain itu apa ada lagi gitu Bu kegiatan? Baik. 2 kegiatan lagi. Iya, kalau kegiatan kami sebetulnya yang sekarang lagi gencarnya itu tadi saya di profil kami sebetulnya sudah saya sebutkan ya apa kendala kami juga. Kami melaksanakan kegiatan posyandu lansia yang sudah rutin. Saya kan sudah sampaikan posyandu kami itu ada 15 pos untuk bayi balita dan ibu hamil. Tapi ada 10 pos untuk posyandu lansia dan 5 pos untuk posyandu PTM, penyakit tidak menular. Nah, di sini jugalah masyarakat yang saya harap semua mengetahui apa sih itu PTM, penyakit tidak menular. Itu yang utama adalah diangkat di situ penyakit diabetes mellitus atau DM atau kencing manis namanya ini. Dan yang satunya hipertensi yang paling utama itu. Di sini kami puskesmas sudah ada laboratorium. Walaupun tenaganya yang Nusantara Sehat sudah selesai, tetapi kami memiliki tenaga yang juga sudah dilatih dari Dinas Kesehatan, juga sering ikut pelatihan kalau di Dinas Kesehatan ada acara. Saya harap masyarakat tidak ragu-ragu lagi untuk menyampaikan program seperti posyandu tadi. Sementara setelah COVID ini kami artinya mengadakan jemput bola. Jadi didatengin yang terutama yang mempunyai DM dan hipertensi itu didatengin ke rumah-rumah. Datanya kami minta dari bidan desa setempat, juga pustu yang ada. Dan kami rekap, insya Allah ke depannya dokter kami akan berusaha lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kegiatan lain pun banyak seperti UKS, gigi, itu tetap di posyandu pun kami laksanakan. Kalau di sekolahan mungkin karena sekarang masih situasi pandemi, sekolahan yang masuk pun masih jalan, tapi imunisasi itu tetap kami jalankan. Dan kegiatan lain seperti kami di tahun 2019 kemarin, tadi saya ada sedikit lupa, maaf ya semua pemirsa, kami mempunyai prestasi, maaf sebelumnya, pernah menyandang juara 2 kebersihan. Juga waktu akreditasi di 2019 April tanggal 22 sampai 26, alhamdulillah kami menyandang utama. Terima kasih kepada tim dari tim akreditasi dan semuanya dari Dinas Kesehatan. Juga waktu kami HKN, kami menyandang mendapat inovasi kami Bi Kamil Gebukai ini juara 1, dan
inovasi stunting dengan gerakan menari sedikit, itu juga kami dapat juara 1. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya. Dan saya juga sampaikan ke masyarakat bahwasanya kami mempunyai juga ke lapangan itu jemput bola juga untuk kegiatan masyarakat yang menderita penyakit TB. Nah, salah satunya nanti kami di ibu hamilnya masalah HIV juga kami pantau, dan kegiatan tambahan laginya yaitu adalah kami tetap menjalankan semua pelayanan puskesmas sesuai protokol kesehatan. Semuanya insya Allah kami jalankan, dan tambahan itu aja. Terima kasih. Jadi kita sudah bisa lihat semuanya, mendengarkan dengan jelas bahwa kegiatan atau penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektornya itu sangat bagus sekali. Dan kami berharap juga Bu, kedepannya ini tidak akan terhenti, akan tetap eksis ya. Digantikan bukan musik, tapi gantikan kesehatan kita. Ini menjadikan suatu hal menjadi motivator untuk teman-teman di puskesmas yang lain. Amin. Nah Dok, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, Bu, kita break terlebih dahulu. Iya. Kita ada live musik dari Bung Amin yang bakal menyanyikan satu buah dendang lagu, yang kemudian itu bakal disusul dengan kita ada penampilan spesial pengobatan tradisional akupressure pada pasien stroke bersama Bapak M. Ali Rido AM dari Puskesmas SP Padang. Jadi buat sahabat sekalian jangan kemana-mana dulu, karena setelah 2 sesi itu kita bakal balik lagi nih Bu, Dok, ngobrol-ngobrol lagi seputar program inovasi. Selamat menyaksikan. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dua kita saling menyakiti, hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Hanya kamu di hatiku yang mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangimu karena kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Dan salam sehat sahabat obsesi. Pagi ini kita akan ada sedikit demonstrasi yang akan dibawakan oleh Pak Edo dari Puskesmas SP Padang tentang akupresur
untuk pasien stroke. Jadi sahabat sehat, jangan kemana-mana, boleh komen, boleh juga inbox, ada yang mau ditanya untuk teknik akupresur hari ini, silahkan ya. Jadi langsung praktek aja ya, ini ya Pak Edo, silahkan Pak Edo. Jadi ini ada pasien stroke nih Pak Edo ya. Ya, bukan berarti Pak Fahminya kena stroke ya Pak Fahmi ya. Iya, jadi ini bisa kita lakukan ya sahabat sehat ya, tapi harus tahu dulu nih ya titik-titiknya ya Pak Edo ya. Yang di mana? Iya, silahkan Pak Edo, bisa dimulai. Terima kasih sahabat obsesi seputar sehat Oki. Nah, saya bertemu kembali pada saya Muhammad Aridu. Saya akan memperagakan di mana pasien yang terkena stroke. Stroke itu suatu penyakit yang mematikan. Kadang-kadang stroke itu dia sampai meninggal pun kena stroke. Jadi posisi untuk sekarang kita harus mencegah jangan sampai terkena stroke. Nah, itu pun ada beberapa titik-titik saraf meridian yang bakal kita pijet atau kita raba-raba. Nah, dimanapun ini pasien, salah satu pasien stroke, Iya. dia stroke ini posisinya sebelah kiri. Di mana sebelah kiri ini paling sulit untuk mengobati pasien stroke. Oh begitu ya, Ya, Pak Edo ya. Mbak, paling sulit posisinya. Kenapa sebagian tubuh sebelah kiri itu dikatakan agak sulit ya kita mengobatinya? Maksud saya mungkin terapinya agak lama ya? Iya, agak lama. Ya. Oleh karena prosesnya sebelah kiri kan banyak komponen-komponen dalam tubuh kayak Iya. jantung, Iya. paru-paru, usus besar, lambung. Nah, itu agak sulit. Jadi pelebar untuk pemijatan pun butuh waktu yang lama. Itu begitu Nah, ya, jadi begitu ya. Tergantung struknya atau di struk ringan. Iya. Kalau struk ringan kan bisa di area kepala, Iya. tergantung. Iya. Struk sedang berarti di antara di kaki, di tangan. Apabila kalau struk berat itu tidak bisa berdiri, lumpuh total. Iya, oke. Nah, ini pasien ini terkena struk yang ringan. Iya, kita contohkan nih sahabat Ya. sehat ya. Jadi ini Ada contoh beberapa- pasien stroke ringan. Tetapi ini ada pertanyaan jadi sedikit. Ya, Kalau gimana? pasien stroke ringan berarti dia bisa duduk ya? Bisa, Mbak, duduk, ya, ya. bisa mobile ya sahabat Bisa- sehat ya. Bisa duduk, Ya. bisa berjalan, Jadi- bisa. Cuman berjalannya agak nengkot. Oh gitu, iya. Agak Jadi nengkot. bisa langsung kita demonstrasikan Boleh? ya, Ya. Pak Edo ya. Ini dalam kondisi stroke, pasien di sana tangannya nengkot, ya. Ya. Jadi yang perlu posisinya ya. kita ambil titik-titik meridiannya, yang pertama di jari tengah. Jari tengah ini fungsinya, bila kita tekan sedikit atau kita tusuk-tusuk, pakai tangan bisa, pakai alat pun bisa. Nah, untuk di area ini salah satu titik fungsi saraf yang paling ampuh Oh begitu. untuk mengalirkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Iya. Fungsinya untuk mata bisa, Iya. telinga bisa, Iya. penglihatan, ataupun saraf untuk berbicara. Wow, luar biasa. Ya, ini kita tekan aja Iya. sekitar 15 sampai 30 kali tekanan. Oh, jadi kita tekan seperti Ya, itu ya. pakai kayu bisa, Pak. Kalau Oke. pakai Iya. ini titik yang pertama, posisinya. Iya. Jadi kegunaan kayu itu supaya lebih Enak fokus kita, ya. fokus. Kita nekan titiknya Iya. ya, titik sarafnya ya. Salah. Ini gimana, Pak, rasanya? Sampai Terasa sakit. sakit nggak? Sakit ya. Nah, sakit itu berarti fungsi bagus sarafnya. Oh, berarti dia melancarkan peredaran Melancarkan darah. darah. Jadi sahabat sehat, akupresur ini merupakan teknik pengobatan tradisional ya yang kita adopsi dari dataran Tiongkok, Cina. Jadi di sini sama seperti akupuntur, cuma bedanya dia tidak menggunakan jarum Jarum. untuk akupresur. Dia Kan menggunakan kayu. ya akupresur. kayu atau kita langsung tangan bisa ya Boleh, Pak Edo ya. ya. Kan langsung menekan ke pusat saraf. Saraf. Jadi kegunaan terapi ini untuk melancarkan Di sirkulasi peredaran peredaran darah darah. ya Pak Edo ya. Dan untuk menjaga stamina tubuh. Iya, luar biasa. Jadi ya memberikan tenaga untuk Iya. pasien ya. Titik yang kedua di sini, di tengah-tengah sini. Ini fungsinya Iya. bisa untuk membuka aliran darah yang tersumbat ke Oh, dari begitu. seluruh tubuh badan. Tepat di tengahnya ya, Pak Edo tengah-tengah. ya? Ini bisa mengatasi rasa pusing kepala, Oh iya. kram di tangan bisa, Iya. pegal-pegal bisa. Iya. Cuman harus posisinya nekannya jangan terlalu kuat. Iya. Ini sekedar cuman tuk nempel aja. Iya. Nah, lebih enak lagi Iya. dia dikasih minyak zaitun. Minyak zaitun. Zaitun ini fungsinya enak ya. Iya.
Jadi di mana kita pakai minyak zaitun ini, posisinya kita menekan itu bisa terlalu lama Iya. atau terlalu Sebagai singkat. pelumas ya, Pak Ya, Edo pelumas. ya. Nah, sini satu, bisa titik yang paling satu, dua sini, terus kita tekan semua ya. Iya. Nah, ini gini aja. Ini kan terlalu ini. Iya. Kalau untuk yang runcing ini Iya. posisinya di dalam, untuk di dalam area bagian dalam. Oh, bagian Materi dalam nih, ya. sahabat obsesi ya. Nah, Iya. yang kayu kunci. Kalau Iya. yang rompok ini Iya. bisa aja di bagian luar. Yang terbalik. tumpul ya, tumpul. Nah, Iya. ini tekan aja. Jadi posisinya bisa tembus ke belakang. Oke. Nah, sama aja, Mbak. Nah, ini Iya. ini Gimana kan- Bu Fahmi? Sakit. ya sakit. Rasanya Nah, berarti seperti ada itu kalau ya, dia aliran sakit gitu ini ya. berarti dia aliran darah tersumbat. Oh. Makanya dia sering galak. Kram, Pusing ya, pusing. pusing. Nah, yang titik kedua di tengah-tengah Iya. sini. Di tengah. Di Di tengah tengah sini, Mbak. sini, oke. Ini titik istimewa untuk akupresur untuk stroke ringan. Di tengah. Ini titik-titik saraf akupresur untuk stroke ringan. Iya. Nah, ini posisinya. Begitu ya, Tekan sahabat aja. obsesi. Ya, Oke. ini paling enak. Jadi kalau kita sambil dipijat itu terasa nantinya pemulihan tenaga tuh berangsur-angsur Masih langsung membaik pulih. ya. Ya. Jadi Gitu kita ya. tidak perlu memakan obat lagi. Oh begitu. Ya, ini makanya untuk akupresur itu Iya. lebih baik kita bisa dilakukan sendiri atau berdampingan. Iya. Nah, kalau pasien stroke nggak bisa sendiri, dia nggak bisa bergerak tangannya, Iya. susah Iya. untuk dipijit. Jadi dia memerlukan asisten atau satu orang lagi Oh, untuk gitu. menekan saraf ini. Iya. Jadi nih sahabat obsesi nih nanti kalau mau belajar teknik titik-titik mana nih ya bisa menghubungi Pak Edo ya Pak Iya, Edo bisa. ya. Titik Banyak. mana yang harus Yang keempat, Eh. ya. Yang keempat balik sini lagi. Ini lagi titik fungsi saraf akupresur. ya. Ini gunanya untuk mencegah bisa rasa mual, Ya. bisa sakit kepala, bisa Iya. langsung ke aliran darah Oh begitu. kepala. Ya, ini semua titik istimewa. Titik Untuk- istimewa. Untuk akupresur dalam stroke. Tuh, bisa di satu, bisa di kiri kanan, Pak. Nah, Begitu. ini kiri kanan bisa semua. Jadi bisa sini, tembus sini. Cuma Oke. posisinya kalinya harus kalian di luar harus jongkok. Ya. Jadi nggak terasa sakit. Harus yang lebih besar. Lebih besar ya. ukurannya. Oleh karena Oke. kulitnya terlalu tebal. Iya. Kalau dibalik dia tipis, otomatis Oke. makin tipis. Jadi jaraknya 4 jari ya. 4 jari dari Pak Edo ya. 4 jari dan Begitu, tanya sahabat obsesi. tengah-tengah. Iya. Ini bisa mengatasi rasa mual, sakit kepala, untuk menambah stamina juga bisa. Ya. Jadi Nah. intinya melancarkan peredaran darah ya. Ya. Terus titik yang kelima di antara pergelangan ini Ya. ada satu lagi titik istimewa, yang paling istimewa untuk stroke. Nih, ini tangan sepergelangan dibagi luar, tengah-tengah posisi sini. Oh kurang lebih ya bagian tengahnya bagian ya. tengah. Pak Jadi Edo ya. posisinya di bagian luar, di antara antara tulang tangan ini, tengah, Iya. tulang tangan. Jadi Oke. posisi gini. Nah, ikat aja. Iya. Itu pakai yang lebih lebar Ya, berarti ya. lebar, gini aja. Iya, Nah, oke. tekannya 15 sampai 30 penekanan. Ini lebih enak, santai aja. Jadi jangan terlalu kuat, jangan Iya. terlalu lemah. Jadi 15 atau sampai 30 kali putaran, ya tekanan, putaran. Putaran. Ya, kalau tekan tetap menekan, cuma Iya, diputar. Oh sambil diputar. Ya, biar enak, biar aliran darah cepat berfungsi, Pak. Gimana Bu Fahmi ada Ya. perubahan setelah ditekan berulang kali? Yang jelas 30? Ada 1,5, ada 6. Beberapa Nah. saat ini ada rasa Asal seperti dirangsang seperti itu Ya, karena jadi merangsang pergerakan. saraf-sarafnya ya. ya untuk bekerja ya. Ya. Pak Tapi Edo ya. lumayan sakit ini Pak itu. Jangan sakit, Pak. Lumayan sakit. Ya sakit. Kalau kita tekan aja, berarti dia sakit posisinya. Kalau Iya. sakit berarti bagus, masih peredaran darah masih lancar. Oh, Tapi masih bagus oke. ya. Untuk minyak zaitnya lumayan wangi kalau kita biasa yang Ya. obatan lama itu Iya. aromanya kayak enak kan Bu Oh ya. begitu ya. Ini, Kalau ini paling aman untuk terapi muka, Oke. terapi tangan, untuk refleksi bisa, terapi akupresur bisa. Oke. Jadi aman untuk Jadi muka. kalau ada pertanyaan nih, Ya. Pak Edo, kalau sahabat obsesi nggak punya minyak zaitun, pakai VCO atau minyak oil kelapa itu boleh nggak itu, Pak Edo? Boleh aja, cuma Iya. itu cuman sekedar enak, nggak bau enaknya tuh. Oh perbedaannya Baunya, ya. bedanya. Oke. Sudah itu kedua, dia kadang-kadang dengan kulit itu tidak resisten. Kayak kulit minyak kelapa kan terlalu licin, Oke. terlalu new. Jadi yang Nanti paling susah. idealnya Ideal minyak zaitun yang paling aman.
untuk seluruh pemijatan. Oke. Nah ini ada titik lagi, ya. Terus yang kelima, yang keenam, 7 di sini, di antara pergelangan tangan ujung ini titik yang paling istimewa. Iya. Nih, Iya. ini langsung Luar saraf biasa. mata, Sakitan. sakit ya. Ya. Langsung dia Langsung ya, saraf mata, sarafnya ya. ya, tekan aja. Iya. Ini, nah, lebih enak ya. Dia terasa kram, terasa kaku. Oh. Ya benar. Terasa kram, terasa kaku, berarti Iya. itu paling bagus untuk peredaran jalan darah yang paling Iya. fungsi, paling bagus, Biasa. paling nyaman. Bisa juga ini untuk stamina, kekuatan di alian tangan, mengurangi rasa nyeri, Iya. rasa kram. Iya. Kadang-kadang orang itu kesemutan. Iya. Nah kesemutan kram, pijat sini aja, Iya. tekan aja. Kalau dia kram kesemutan, Iya. kadang dia kram bangun tidur, Iya. kadang malam hari dingin itu kram. Nah, jadi kita pijit atau tekan ini aja. Tepat di titik Ya, itu ya, tepat Pak di Edo antara ya. kosong ini. Iya. Ya. Wah. Ini titik yang paling bagus Bu untuk Rasanya lumayan sakit. Ini Iya. ya, Pak Mami ya. Tapi pasti pelan, setelah Pak Mami. Ini enak pelan ada. Mami. Iya. Nah, Ini pelan, lambat. Awal-awalnya rasa stroberi tapi Ya. akhirnya sakit. Ya. Kalau memang dia stroke-nya, ini nggak terasa Mbak. Waktu dipijit nggak terasa dia. Ya, karena dia mati ya, Mati sudah, mati saraf rasa kaku. ya. Kalau orang sehat, dia terasa ditempel aja dia terasa, apalagi ditekan, Iya. dia sakit. Nah kalau stroke itu dia susah. Nggak ngerasa lagi. Nggak ngerasa lagi. Cuma waktu kita pijit, tekan, dia ada jijit, ada Iya. rasa-rasa cak. Hidup Ya, tekan, hidup jadi kaku dia ya. tuh merangsang ya Merangsang saraf saraf-saraf ya. di Iya, tangan. sehingga peredaran darahnya jadi lancar ya Pak Edo ya. Ya. Terus yang Oke. ketujuh ada lagi antara bau. Bau ini paling nyaman di Iya. tengah-tengah bau. Iya. Ini ada titik. Paling nyaman tempat bersandar ini Pak. Ya bisa. Iya. Betul sekali ya Bung Fahmi ya. Ini titik saraf yang paling ampuh juga. Antara di pergelangan ini ada kosong apa? Jadi Otot. ukurnya gimana nih untuk sahabat obsesi? Cara mengukurnya pas di titiknya itu Pak Edo. Apa Ya. ada Nggak ada salahnya? klop, ada Oh, kosong. oke. Ada area kosong di sini. Iya. Nah, itu bisa aja ditekan Iya. dipijat-pijat. Dipijat Begitu. itu dia berlawanan dengan jarum jam, ya. Oke. Ya. Ditekan-tekan, dipijat-pijat. Terus ada lagi yang untuk stroke ringan itu di Iya. leher. Dia larinya ke leher. Iya. Leher ini ada juga titik-titik meridian yang akan dipijit. Iya. Jadi posisinya di antara putaran leher ini. Nah, di sini. Oke. Kita tekan aja dengan yang kali rasa dompok ini. Yang tubuh. lebih lebar, yang lebih besar Lebih besar. ya, Pak Edo ya. Nah, kita tekan aja di sini pelan. Iya. Ya. Wow, lumayan ini ya, Pak Bung Fahmi ya, Ya, enak rasanya sekali. ya. Tapi nanti pasti relax ini. Relax Setelah juga. di jadi sahabat obsesi, kalau kita pasien stroke nih yang dikasih teknik pengobatan akupresur ini tidak merasakan apa-apa ya, Tidak terasa. seperti yang dibilang. Tetapi kita membutuhkan waktu berulang kali, Berulang kali. jangan hanya sekali ya, Minimal untuk mendapatkan hasilnya ya Pak Edo Hasilnya ya. 1 minggu sekali bisa diterapi. Oh, 1 minggu sekali. minggu, ya. Tergantung kita harus tahu posisi titik-titik meridiannya di mana itu Mbak. Oke. Nah, titik-titik yang terasa lemas kaku itu di mana? Aman kita tahu enak kita. Makanya jadi dia dengan adanya kita latih tiap hari Iya. atau seminggu 3 kali jadi Ini boleh juga untuk pencegahan Pak. ya boleh juga untuk pencegahan. Iya, jadi boleh ya, nggak harus pasien Nggak stroke, harus jadi stroke. kita ya terapi Ya. akupresur ini Terapi ya. akupresur sendiri bisa untuk kita sendiri bisa. Boleh, Itu bukan dengan cara harus dipijar-pijar, bisa dipijar-pijar pakai alat atau pakai tangan. Itu bisa Iya. semua. Tergantung yang di mana posisinya kram. Kalau di tangan Iya. kalau di kaki ada juga titik-titiknya di kaki Mbak. Di kaki. Iya. Kalau untuk pengobatan itu di sebelah kiri Sebelah kiri aja. atau kiri kanan. Jadi kanan itu tergantung kalau untuk pasien stroke-nya Iya. bisa seandainya kena dua-duanya berarti kiri kanan kita tekan. Oh. Yang satu kali tekan kiri Iya. kanan itu minimal waktunya Iya. berkisar 5 sampai 15 menit satu tangan. Oh, satu bagian. Kalau Iya, yang satu bagian. sebelah kiri berarti yang dipijit sebelah Sudah kiri. kiri aja ya. Iya. Terapi. Tapi Di bagian mana ya? Di Di bagian- bagiannya yang terkena stroke, Yang terkena gitu stroke, ya, ya. Pak Edo ya. ya titik-titiknya Jadi kalau untuk kaki bagian kiri tadi ada Pak kakinya. Kita coba yang ke kaki Ada kaki. ada. ada, di Bung Fahmi ada Oh, nih. itu kakinya. Nah, kalau Obsesi. sekarang stroke-nya Iya. dia kena di kaki, itu termasuk stroke berat. Jadi posisinya dia tidak bisa berjalan Oke. atau terguling, itu posisinya Iya. bisa diambil di kaki, Mbak. Titik-titik Oh, manajemennya. begitu. Itu ada beberapa titik, cuman ada 8 titik yang bisa di akupresur.
Begitu. Itu termasuk titik istimewa juga. Iya. Untuk stamina juga, untuk merangsang saraf otot bisa. Jadi luar biasa Luar ya. biasa. Jadi kalau untuk pasien stroke ringan seperti tadi ya. Yang tadi ringan. Kalau Iya. stroke berat, Iya. ini di kaki. Iya. Ini kita buka kaki, buka. Kita buka kaki. Mohon maaf ya. Mohon maaf salah ya. obsesi ya. Jadi Ini pasien yang kena stroke berat. Stroke berat Iya. itu kita ambil titik saraf yang pertama kali iya, itu di bagian bawah. bagian bawah di telapak Bagian bawah kaki. itu telapak kaki. Ini kita tusuk yang paling runcing. Nih, Iya. ini enak di sini ya. Iya. Diambil tengah-tengah ini, kita tengah-tengah dibagi dua. Tak. Nah, Wow. Iya. Kaget. Kaget ya Bung Fahmi ya. ini lebih enak lagi. Kita Iya. tekan, kita pijar-pijar. Iya. 15 sampai 30 kali. Sama ya. Ya, ini posisi tengah-tengah. Ini fungsinya Iya. untuk mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh. Iya. Di mana yang tersumbat, Iya. melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Kita yang terasa kesembutan, kram-kram itu kan tersumbat artinya. Iya. Di situ kan stamina kita menurun. Iya. Nah, dengan adanya ini, kita tekan-tekan pijar-pijar ini Iya. terasa sampai ke urat kepala. Iya. Nih, Luar tekan biasa. aja 15 sampai 30 kali putaran Iya. berlawan dengan jarum jam. Ya, jadi kalau kita sering kesemutan boleh tuh. Boleh aja. Cuman cari kayu yang ini Pak, Ya. posisi. Karena kita Iya. biasanya kan sering duduk lama. Ya, lama, kadang-kadang boleh ya. Benar itu Bung Fahmi ya. Nah, yang kedua, titik antara tulang tengah ibu jari tengah. Iya. Kita tusuk aja, Iya. Ya. Jari tengah ya. jari tengah. Jari Ini tengah. ke tengah, sama Jari tengah, obsesi. kaki posisi. Iya. Nah, Oke. kita tekan aja tengah-tengah ini dengan yang lebih tajam, Iya. biar dia cepat reaksinya. Itu kalau ditekan diputar juga itu. Ya, putar aja. Pak Edo. Nah, ya, gini Oke. aja. 15 sampai 30 kali, udah berulang-ulang minimal Iya. sampai 3 kali atau 4 kali. Ya, ulangi lagi. Wow, ini Kayunya kalau nggak punya kayak gitu boleh. Boleh kayu bisa, kayu kita bikin sendiri bisa. Bisa. Ya, kita kayu ini bikin sendiri bisa dengan syarat jangan runcing, ya, harus tajam dompok. ya. Iya. Nanti luka. Ya, terus yang ketiga titiknya di antara ini kan posisi tengah, balik ibu di tengah-tengah. Ini pakai yang tajam, yang tumpul. Setengah telapak kaki, tapi di bagian Bagian punggung kakinya ya, ya. punggung kakinya, dari tengah tembus dia. Tembus ya dari tadi yang Dari di bawah. tengah Iya. ke sini Ke atas. Nah, ini titik-titik saraf yang paling ampuh untuk Untuk pasien, pasien yang stroke stroke berat ya. Bukan aja pijat-pijat. Iya. Jadi memang keluarga pasien harus aktif Harus ya aktif Pak ya. Edo ya. Hmm. Jadi ini sangat bermanfaat nih sahabat obsesi nih. Paling enak. Paling enak. Yang Bukan enak lagi, hanya- yang Hah? enak lagi besoknya. Besoknya buat rasa agak segar badan. Oh iya. Hari ini Jadi belum efeknya segar, ya Pak efeknya Edo besok ya. bawa segar. Iya. Nih, Reaksinya. titik yang ketiga reaksinya. Yang keempat, dia Iya. antara dia kan di ujung jempol. Iya. Ini ujung jempol ini Iya. di mata kaki. Heeh. Ini tekan aja dengan ini. Nah, ini titik keempat. Titik keempatnya. Fungsinya ini untuk mengalirkan darah ke aliran tubuh bagian dalam. Oke. Pakai yang tajam itu Tajam, Mbak? itunya Ya. bagian Hmm. permukaan. Bisa 15 sampai 30 kali juga. 4. Iya. Yang kelima di antara otot ini bohal jempol. Iya. Itu yang jempol diambil aja yang bagian bawahnya. Nah, Oh begitu. Iya. nah ini kita harus mengetahui dulu Pak titik-titik saya harus apal dulu. Iya. Dia harus apal titik-titik di mana yang kita pijat. Iya. Kalau terkena titik yang pijat itu terkena aliran darah yang terkena, berarti bagus itu. Iya ya, berarti pas itu Pas ya. ya titiknya. Di titik sarafnya. Ya. Ini fungsinya Iya. mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh bagian dalam. Bagian dalam. Ya, bisa untuk stamina, kekuatan, dan otot-otot kaki. Iya. Apalagi kalau kita yang sehat ini ya Ya. banyak aktivitas ya. Hmm. Pak Edo itu bermanfaat sekali ya. Terus balik lagi ke sini. Ini ada dari bohal ini Iya. kiri kanan kita ambil kiri kanan. Bisa bagian luar. Bagian luar ini 4 jari. 4 jari ambil tengah. Iya. Oke. Ambil tengah, kita tusuk aja. Pakai Tusuk pakai yang tumpul ya. ya. Tekan tusuk. Sudah selesai. Ambil bagian dalam pula. Bagian dalam tusuk Pakai lagi. yang ya yang lebih tipis ya. Ini tipis ya.
Wow, gimana? Bung Pami ada itunya ya? Reaksinya ya? Ini termasuk titik-titik istimewa. Iya. Ada 3 titik lagi yang terakhir. Iya. 3 titik istimewa terakhir ini paling ampuh untuk menjaga kebugaran, stamina, dan kenikmatan tersendiri, Pak. Iya. Maksudnya apa Pak? Titik-titik Sendiri. itu segar Pak badannya. Lebih Segar, relax lebih ya? relax. Oke. Lebih plong rasanya. Ini ada 3 titik. Satu yang di tengah-tengah ini. Nah, ini dibagi 2, Iya. tengah-tengah. Kiri kanan bisa nih. Tengah-tengahnya ya? Ya. Satu jari. Oke. Satu jari di tengah, ambil tengah-tengahnya. Iya. Ditekan aja, dipijat aja. Tekan. Iya. Hmm. Sama ya, 15 Sama aja. sampai 30 kali putaran ya, Iya. Pak Edo ya. Terus ketiga ada sini titik di bawah bohel. Bawah bohel ini 4 jari di bawah. Iya. Ada titik satu titik lagi Heeh. di bawah tempurung ini Iya. 4 jari. Di tempurung ada titik di sini. Kiri kanan bisa nih. Oh. Terasa reaksinya ya, Ini. Bung Pami ya. Ini bisa dengan tangan Ini atau dengan kayu. Ini. Nah, Iya. ini dipijat aja. Ini untuk Iya. mengurangi rasa nyeri di kaki, rasa ngilu. Wow, Bisa luar juga. Biasa. Ini lebih enak kalau dipijat. Iya. Kadang-kadang kalau udah pijat gini dia tidur, Bang. Oh gitu. Enak deh. Iya. Lebih nyenyak tidurnya. Relax kan Relax. ya. Tekan aja, bisa dengan jari atau dengan kayu. Kalau dengan kayu gini aja, tekan, bentar. Jadi kalau ada gangguan tidur boleh Iya boleh. seperti itu Pak. Ya. Sama yang tadi Pak, yang di tangan tadi bisa di tengah-tengah ini. Iya. Kalau Jadi kan, kita ya. bisa tidur ya. Bisa tidur. Yang terakhir di sini titiknya, Tuh. ketemunya di sini. Nah, Iya. Tadi sebentar udah ngantuk Pak. Sedang ngantuk ya, Ini Bung asik Pami ya? ya. Jangan deh. Berarti jarak efeknya. Sip. mujarab Mbak. Iya, berarti- Intikan aja. Itu cuma Titiknya sebentar aja. pas. Titiknya berarti pas. Oke. Kita kalau titiknya pas berarti enak terasa. Ah. Jadi kalau titiknya pas kita terasa nyaman. Iya. Nah ini yang terakhir, titik yang paling terakhir. Iya. Ini titik-titik istimewa. Ada 3 titik yang paling istimewa di sini. Iya. Kalau di tangan kan ada sudah. Di Kenapa kaki. nih dikatakan istimewa Pak Edo? Karena titik ini yang paling ampuh untuk penyembuhan seluruh penyakit. Langsung reaksinya berarti ya. Nah, Oke. langsung reaksi bisa, untuk stroke bisa, yang ringan yang berat, untuk stamina bisa, untuk kebugaran bisa. Jadi rasanya besok efeknya besok baru terasa. Oh, 24 jam Ya. dari kita melaksanakan ini ya. Nah, ya. Setelah Jadi ini posisinya jangan terlalu dalam kita menekannya. Oh iya. Menempel aja bisa, putar-putar. Ya. Dengan jari tangan bisa, atau pakai alat bisa. Tapi mungkin lebih efektif pakai Pakai kayu seperti kayu. ini ya. Jadi kalau pakai kayu itu lebih enak. Boleh dikasih tunjuk sama sahabat obsesi Pak Edo Ya, jenis. Nah, seperti ini kurang lebih sahabat obsesi ya. ini alat-alat untuk akupresur. Akupresur. Jangan Ada- sembarangan tapi ya Pak Edo Jangan ya. sembarangan. Sahabat obsesi jangan sembarangan kayu yang ditusukkan nanti ya. Jadi harus khusus untuk akupresur. Jadi ini keren sekali nih Bung Pami ya. Jadi hasilnya Pak, itu kira-kira untuk terapi seperti ini ada sifat kalau kita di pengobatan konvensional itu tagihan. Kira-kira ekspornya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Tidak ketagihan. ada tagihan. Sesuai dengan terapi. Terapi. Kalau sudah Selesai sudah. dianggap selesai. 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 Luar biasa. Kalau kita makan obat kan ada efek ketergantungan. Iya. Oh, betul Kalau dengan sekali. terapi ini tidak ada efek ketergantungan. Betul sekali. Dia bisa memulihkan stamina yang loyo. Iya. Tetap memulihkan stamina yang loyo, yang lemas, yang lesu. Jadi intinya itu merangsang dan memperlancar peredaran darah ya, saraf-sarafnya distimulasi ya dengan cara menekan. Oke, sahabat obsesi, demikian demonstrasi kita hari ini tentang akupresur pada titik-titik khususnya pada pasien stroke ya. Jadi nanti sahabat obsesi jika ingin ada yang ditanyakan boleh langsung tulis komennya atau di inbox kita di Dinkes Katoki. Demikian demonstrasi hari ini dan terima kasih. Ya sahabat sehat, masih bersama kami dalam acara Obsesi. Jadi tadi kita telah menyaksikan ya Bu demonstrasi mengenai akupresur yang disampaikan oleh Bapak Edo. Nah, buat sahabat sehat sekalian nih boleh kasih saran atau masukan, request boleh juga. Misal episode sekian ini Bapak Edo lagi dong gitu tentang
request tentang apapun itu pokoknya. Jadi Ibu, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol Iya. mengenai program inovatif berjudul Bik Kamil Gebuk KIA ini. Jadi begini, Bu Erma, bagaimana peranan dan kaitannya program inovasi di Kamil Gebuk KIA di Puskesmas Makati Mulia? Ini yang terkait dengan peningkatan cakupan dengan SPM, ada pelayanan minimal. Silakan Bu. Terima kasih Dr. Dwi Arifin. Baiklah, akan saya jelaskan dokter bahwasannya program inovasi kami di Kamil Gebuk KIA tadi, alhamdulillah untuk SPM itu sudah tercapai sampai dengan bulan 6 yang saat ini. Kami kan membuat laporan SPM, kalau bulan 7 ini kan masih berjalan dari dokter, barusan di tanggal 1 kami baru buat laporan di pelayanan kesehatan ibu hamil, SPM-nya kami sudah tercapai 54,97%. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semuanya, termasuk ibu hamil sendiri yang sudah mempunyai kesadaran dengan meningkatkan 3P tadi, bahwasannya paham, pintar dan patuh dengan pentingnya buku KIA ini tadi, Ibu. Jadi sahabat obsesi, semua saya sampaikan terima kasih juga kepada keluarga, masyarakat, termasuk bidannya sendiri yang setiap bulannya melakukan pemeriksaan dan kerjasama juga lintas sektor. Karena di ibu bersalin pun sudah meningkat 56, SPM kami 56-40%, dokter. Dan bayi baru lahir pun 57,54%. Jadi insya Allah di akhir tahun. Akhir tahun sudah bisa 100%, ya. insya Allah. Kami yang jelas sampaikan terima kasih semuanya, juga andilnya terutama kader di sini tidak segan-segan, tidak ada istilah bosan mengingatkan kepada semua ibu hamil untuk lebih meningkatkan dari definisi di Kamil Gebuk KIA tadi ya. Jadi intinya ibu-ibu diharap di situ memahami yang sebetul-betulnya, bahwasannya kalau sudah ibu mengerti, sering membaca, yang paling utama pesan saya semuanya sahabat obsesi ya, untuk pemirsa semua, intinya pentingnya buku ibu hamil ini tadi adalah untuk ibu lebih paham per halaman. Mungkin ibu tidak bisa mau membaca semua sampai buku terakhir, Bu. Boleh mau satu hari satu lembar dulu, dicicil ya, Bu? disisirnya iya dicicil semuanya, dicicil tapi memahami. Boleh juga saya sampaikan, kami sampaikan dari Puskesmas Makati Mulia, apabila tidak memahami apa yang dimaksud di buku itu tadi, bertanya kepada petugas kesehatan yang ada di desa ataupun di Puskesmas. Itu ya kepada Ibu Gusma, tapi sudah saya sampaikan tadi Dr. Arifin tadi, alhamdulillah SPM kami sampai dengan bulan 6 sudah tercapai. Insya Allah nanti di akhir tahun kami bisa mencapai 100% sesuai program standar pelayanan minimal program dari Kementerian Kesehatan langsung. Terima kasih. Ya, jadi prinsipnya dengan melakukan kegiatan inovasi Kamil Gebuk KIA ini, kita dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi, mulai dari bayi sampai dan mulai dari hamil bayi sampai akhir 5 tahun. Dan sehingga itu akan meningkatkan status bukan lagi IDL, imunisasi dasar lengkap, tetapi IRL, imunisasi rutin lengkap, yang nantinya itu akan tetap menjadi screening TTUS ya, TTUS itu. TTUS yang akan terlindungi dari penyakit tetanus dan difteri. Mungkin itu Bu ya. Ini Dok, kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai program inovasi di Kamil Gebuk KIA ini. Apa saja sih Bu hambatan dalam pelaksanaan program inovasi ini? Mungkin sahabat saya pada penasaran kan? Jadi boleh. Baiklah. Untuk hambatan kami melaksanakan Bik Kamil Gebuk KIA, tadi yang saya sampaikan juga dari awal, bahwasannya keinginan masyarakat untuk membaca yang masih kurang. Artinya dokter dan Mbak Evi itu bahwasannya masyarakat itu satu paham, ada tidak menutup kemungkinan ini memang kami ternyata pernah ketemu di masyarakat itu waktu petugas kami dari Puskesmas melaksanakan, ternyata membaca itu dia mau dieja dulu. Ada itu masih. Jadi artinya kalau tidak kami awalin dari sini,
pernah dites itu Bu, coba baca. Jadi dari baca judulnya aja, BUKU, buku. Nah gitu akhirnya dia tahu. Jadinya artinya kami makanya tergerak ke depannya, insya Allah akan kami tingkatkan lagi masalah gemar membaca, intinya yang jelas gerakan baca buku KIA, kesehatan ibu dan anak. Karena itu tadi yang betul Dokter Ali juga saya disampaikan tadi, intinya kita itu memahami anak, memahami kata-kata anak. Makanya anak itu definisinya sebetulnya dari dia bayi, dari dalam kandungan, bahkan dari dalam kandungan ada periode emas. Nanti jangan lupa sahabat obsesi ya, periode emasnya itu bahwasannya dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun, itu di periode emasnya. Tetapi tidak luput kemungkinan di sampai 5 tahun prasekolah, itu yang perlu dipantau tadi. Nanti dibaca semua perkembangannya, apa gizi yang perlu diasupan, vitamin A jangan lupa, imunisasinya ulang tadi juga harus diingatkan di jadwalnya di sini juga, sampai perkembangan bahkan remaja. Kenapa tadi sudah juga disebutkan di kami KIA ini bahwasannya remaja putri sudah kami tegaskan. Oh ya, program tadi yang saya lupa sampaikan, petugas gizi kami itu keliling ke sekolahan terutama SMP dan SMA yang remaja putri untuk konsumsi tablet tambah darah. Karena nanti waktu hamil masih ditemukan juga ibu hamil yang tidak mau makan tablet tambah darah. Bagaimana caranya ibu hamil ini bisa sudah mempunyai suplemen sendiri di tubuhnya, bahwasanya bagaimana nanti waktu menghadapi waktu melahirkan pendarahan ataupun dia yang seperti lain ya, intinya kadang-kadang kelainan keracunan kehamilan dia yang ibu-ibu tidak tahu katanya ayan, padahal itu adalah arah preeklamsi ataupun arah eklamsi, yang intinya itu ya. Jadi sekilas yang itu, tapi ada tambahan di luar di kami buku KIA ini juga. Kami sedikit meleset, dokter, hanya usulan kendala. Kami memiliki posbindu PTM, ya, itu ternyata masalah pelayanan posyandu yang terpadu di penyakit tidak menular tadi, ditambah tadi yang lansia. Kedepannya kami akan berusaha lagi untuk mengadakan pengadaan alat cek kolesterol seperti glukosa dan asam urat. Itu akan lebih kami tingkatkan supaya kami lebih ketemu nanti dengan inovasi yang terbarunya lagi. Setiap tahun insya Allah kami, karena ini saya sampaikan dokter dan Mbak Evi, maaf, situasi pandemi kemarin salah satunya kami ke lapangan sempat tertunda dan hanya yang tertentu posyandu, yang utama posyandu tidak terlibat, tapi kegiatan-kegiatan lain kami sempat tertunda. Itu akan kami kejar di waktu dekat ini, bagaimana caranya kami bisa menimbulkan inovasi terbaru di tahun 2020 untuk kedepannya di 2021. Apalagi nanti rencana kami reakreditasi juga, insya Allah akan kami laksanakan. Ya, jadi kesimpulannya bahwa periode emas ini yang sangat menentukan ya. Iya, betul dokter. Mulai kehamilan sampai dari usia 2 tahun untuk perkembangan otak yang pesat. Perkembangan otak, ya, itu betul. Itu yang nanti anaknya besar akan terus sehat ya. Makanya tadi saya tegaskan lagi, sahabat obsesi semuanya ya. Intinya saya sampaikan periode emas itu paling penting. Itu sangkut pautnya banyak. Sebetulnya kami kayak ada program kesehatan lingkungan, itu juga perlu ibu-ibu pahamin. Ini maaf juga saya tadi sedikit dokter ya meleset dari yang saya sampaikan. Kesehatan lingkungan ini apalagi musim hujan, yang musim hujan seharusnya kebersihan lingkungan, sampah-sampah yang seharusnya sampah plastik dibedakan, sampah organik itu adalah sampah-sampah sayuran ataupun bekas makan makanan, bekas kita masak-masak itu dibedakan, memisahkan tempat pembuangannya dan juga saluran airnya, jangan sampai ada air yang menggenang. Itu salah satu penunjang untuk menciptakan anak di periode emas. Jadi saya ingatkan sekali lagi, periode emas jangan lupa dari ibu hamil, makanya ibu hamil jangan lupa membaca buku KIA ini, jangan segan-segan. Itu intinya satu, dari hamil sampai dia bayi jangan lupa imunisasinya, dan tadi sudah saya sampaikan di halaman tadi ya 32 bahwasannya kalau lupa nanti anak aku kemarin panas tidak bisa imunisasi, bulan depannya masih bisa dibaca nanti ibu-ibu ya semua, terutama ibu hamil. Dan nanti waktu setelah 2 tahun, satu lagi yang saya perlu ingatkan ke ibu-ibu, ASI jangan lupa, kalau bisa selama 2 tahun itu betul-betul ASI eksklusif. Jadi nanti kalaupun kita mau pakai susu tambahan di atas 2 tahun diusahakan. Karena ibu-ibu, bukan ibu-ibu semua,
sahabat obsesi yang pemirsa yang melihat acara saat ini, bahwasannya keluarga itu mendukung, bahwa intinya dari semuanya anak boleh diberikan makanan tambahan setelah usia 6 bulan. Ikutin protokol peraturannya di sini. Itu saja. Terima kasih. Jadi Bu, kita pending terlebih dahulu karena setelah ini kita bakal ada video tutorial informasi layanan kesehatan tentang senam hamil ya. Jadi silakan buat sahabat sehat untuk diperhatikan. Jenis olahraga yang aman untuk ibu hamil. Kehamilan bukan halangan untuk tetap aktif ya mams. Selama masa kehamilan, memang terkadang mams malas untuk bergerak, apalagi melakukan olahraga. Tidak harus olahraga dengan intensitas berat, cukup gerakan-gerakan olahraga ringan akan sangat bermanfaat. Berolahraga selama kehamilan bisa menambah energi sehingga tidak lesu dan lelah, melancarkan peredaran darah, menguatkan jantung, dan membantu memperlancar persalinan. Nah, jenis olahraga seperti apa sih yang aman dilakukan oleh ibu hamil? Cek informasi berikut ya mams. Yang pertama, jalan kaki. Olahraga yang sangat mudah ini bisa mams lakukan di mana saja dan kapan saja. Jalan kaki sangat baik, apalagi menjelang waktu persalinan. Dengan banyak berjalan, bisa mendorong kontraksi alami. Jika mams sudah mendekati hari persalinan, coba deh perbanyak jalan kaki untuk membantu proses melahirkan lebih lancar. Tetapi jangan memaksakan diri ya. Lakukan dengan porsi dan intensitas yang sesuai dengan kondisi fisik mams. Yang kedua, berenang. Olahraga satu ini sangat aman dan boleh dilakukan oleh ibu hamil loh mams. Selain dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, air kolam juga bisa meregangkan otot-otot yang terasa kaku. Jangan lupa lakukan pemanasan dulu agar tidak mengalami cedera ya. Yang ketiga, yoga. Yoga merupakan olahraga meditasi yang bisa dilakukan oleh mams di rumah. Yoga membantu menjaga keseimbangan dan kekuatan otot, melatih konsentrasi, serta melatih pernapasan. Tentunya latihan yoga ini berguna juga untuk pernapasan yang akan sangat bermanfaat menjelang persalinan. Yang keempat, pilates. Sama seperti yoga, pilates juga sangat aman dilakukan oleh mams. Pilates bisa membantu mams menguatkan otot-otot panggul dan perut untuk menjaga postur tubuh selama masa kehamilan. Oh iya mams, karena gerakannya menguatkan otot panggul dan perut, pilates dipercaya sangat membantu proses persalinan loh. Yang kelima, birth ball. Postur tubuh mams semakin membesar mendekati persalinan. Tentunya semakin membuat mams kurang nyaman bergerak. Hal tersebut bisa mams atasi dengan olahraga menggunakan birth ball. Olahraga ini bisa membantu mengurangi rasa sakit pinggang. Selain itu, jika mams rajin olahraga birth ball, bisa membantu memudahkan proses pembukaan ketika persalinan. Itulah beberapa jenis olahraga yang aman dilakukan oleh ibu hamil. Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter kandungan ya, jika mams ingin memulai latihan olahraga. Ya sahabat sehat sekalian, nggak terasa ini udah 1 jam lebih ya dok ya kita menemani sahabat sehat sekalian di rumah maupun yang ada di mana saja. Ini sebelum kita closing, ini ada satu pertanyaan nih Bu. Ya, harapan Ibu untuk seluruh sahabat obsesi yang sedang menonton kita pada siang hari ini. Oke. Baiklah, semua sahabat obsesi, intinya yang saya harapkan dari yang sudah dipantau per episode, saya berharap semua sahabat obsesi se-Kabupaten Oki tonton terus acara sahabat obsesi supaya ilmu yang didapat itu akan berkembang. Dan mungkin nanti apabila ada request apa yang seperti disampaikan tadi, contohnya seperti akupresur ingin diri, boleh request. Jadi sekali lagi semua kepada sahabat obsesi, pesan saya satu, tonton terus sahabat obsesi di setiap hari Minggu 2 kali, Senin dan Rabu jam 9. Jadi 1 jam ke depan sampai jam 10, insya Allah ya, itu saja. Ya, kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Erma Yulianti Prihatinisi SSIT yang telah menyempatkan hadir ya dok ya di acara obsesi kita episode ke-10 hari ini. Jadi akhir kata
kita pamit undur diri nih. Ya, pamit, Ketemu ya. lagi nih hari Rabu besok jam 9 pagi. Buat sahabat sehat sekalian yang belum follow Instagram kita, itu silakan di follow di @dimkeskapoki, Facebook kita Dimkeskapoki, dan channel YouTube kita itu Dimkesoki. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Akhir kata, saya Evi Septiani dan rekan saya Arif. dan Ibu, Saya Erma Yulianti Pratinisi. kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Hey ya, hey ya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang Ade. Terima kasih.